Untuk tips dan trik terutama untuk trauma nih peranan keluarga nih kayaknya dokter ya. Benar. Lebih Peranan ini. keluarga, teman dekat, ya, Pasangan, dokter ya. guru, bos di kantor juga, karena memang sekarang banyak kejadian-kejadian dibully di kantor, bukan hanya sekolah, sekarang dibully di kantor pun Iya, dibully. ada sampai kasusnya seperti benar-benar itu, ya. dokter ya. Kalau misalnya dia sudah diobati, ya, dia harus percaya kalau obat ini memang bisa untuk meredakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Sela dalam acara podcast Seksi Ansietas PPPDes KJI. Dan kali ini, dalam episode kali ini saya kedatangan kembali Dr. Bayu Aryatama, Magister Kedokteran Spesialis Kedokteran Halo Jiwa. Dr. Sela, jumpa lagi ya. Halo dokter, gimana dokter? Belum bosan? Jangan bosan ya dokter. Baik. Ya. Enggak lah, kalau sama Dr. Sela pasti nggak bosan. Oke, karena banyak nih yang masih mau kita bicarakan nih Siap. dokter. Jadi dokter kali ini dokter dalam episode kali ini kita mau cerita tentang tips dan trik membantu seseorang dengan trauma. Nah, jadi ini dokter sebelumnya nih mau tanya dulu, berartinya orang dengan trauma bisa sembuh nggak dokter? Oke, cerita trauma ya. Jadi kalau udah pengertian trauma, PTSD, Iya. akut stres, mungkin boleh dilihat di episode-episode yang ada juga ya. Khusus Mungkin membahas itu ya, ya. Pasti udah ada profesor, dokter yang udah bicara itu juga ya di kita ya. Benar-benar. Dokter. Jadi tentang trauma bisa disembuhkan atau tidak itu kita harus tahu dulu. Semua orang pasti pernah mengalami hal buruk, Ya. hal cemas di masa lalu ya. Dan bisa nggak orang itu melaluinya? Kalau normalnya sih harusnya bisa ya. Tapi ada beberapa orang, teman-teman kita, saudara kita itu yang tidak bisa melewati trauma itu begitu saja ya. Jadi memang ada untuk sembuh ya. Bisa lah. Bisa ya dokter. Tapi ya. tergantung orang juga nanti. Jadi biasanya nih berapa lama nih dokter pengobatan orang dengan trauma nih dokter? Pengobatan orang dengan trauma jadi macam-macam dokter Sela ya. Ada yang memang hanya beberapa hari dia tuh udah hilang traumanya dengan sendirinya. Karena itulah Tuhan hebatnya, Tuhan Maha Kuasanya menciptakan sikap lupa, Iya. sedih, senang ya. Jadi tidak kita cemas terus setiap hari, enggak ya. Nah, ada yang seminggu bisa hilang, ada yang sebulan, bahkan ada yang memang sampai berpuluh tahun juga nggak hilang, sampai melekat menjadi diagnosanya gangguan kepribadian jadinya nanti dia. Seperti itu. Jadi ada tergantung orangnya juga. Benar, ya, dokter, benar. ya. Ini dokter misalnya ada anggota keluarga kita nih yang mengalami kejadian-kejadian traumatis, kemudian timbul seperti yang dokter katakan ada yang cemas akut gitu dokter, ada yang sampai PTSD. Ini gimana kita sebagai keluarga nih dokter? Nah, nonton di podcastnya Seksi Ansietas ya. Jadi di sini sudah banyak dibahas tentang trauma, bagaimana cara mengatasinya, situ. Pasti sudah banyak yang bicara di kita, profesor tadi, dokter, semua ahli-ahli. Bagaimana caranya? Ya pastinya si keluarga harus mau untuk belajar, terus mau untuk menerima, ikhlas ya, juga sadar bahwasannya entah itu anak, istri, suami sedang mengalami suatu penyakit ya atau suatu peristiwa seperti itu. Jadi keluarga juga harus tahu bahwa bisa saja suami, anak atau istri tadi yang terkena itu. Benar, jadi dia pun harus tahu, dia harus mengerti bagaimana keadaan dari orang yang mengalami trauma. Jadi dengan mungkin dia membaca, melihat podcast ya, sekarang sudah banyak sekali media-media, sudah gampang kita cari ilmunya. Jadi silakan aja dilihat, dipelajari, diterapkan. Jangan lupa ya, karena memang orang-orang yang trauma ini butuh support. Supportnya beda dengan seperti biasa. Kita harus sadar. Yang pertama kita harus sadar juga. Itu yang utama. Dan juga memang yang paling utama kita harus menjaga diri kita juga. Maksudnya gimana nih dokter? Jangan nanti si ibu nih yang punya anaknya trauma, malah si ibunya yang jadi cemas, ibunya yang jadi juga ikut sedih ya. Jadi dia harus juga menjaga dirinya, dia harus kuat mentalnya juga, barulah dia bisa
membantu si anak membantu si juga. anak atau keluarganya yang lain yang kena trauma tadi. Iya ya, jadi pendamping juga butuh kesehatan mentalnya tetap Pasti, terjaga nih iya. dokter ya. Jadi dokter apa namanya kita bilang kapan seseorang nih misalnya, ini karena kan kasus trauma, mohon maaf misalnya kasus perkosaan, kekerasan seksual dan sebagainya macamnya itu pernah terkena bencana. Oke. Kapan bisa kita mulai ajak untuk melakukan rutinitas seperti biasa nih? Misalnya anak sekolah, kapan bisa kita katakan, oh adik udah siap ya untuk sekolah lagi Baik. gitu? Oke. Jadi memang seperti tadi yang dokter saya bilang, yang anak-anak misalnya yang terkena bencana, ya, atau yang mengalami kekerasan seksual, bullying, Iya. itu jadi memang butuh perhatian-perhatian khusus, butuh pengobatan-pengobatan khusus, sampailah kita lihat apakah anak ini sudah bisa menerima kecemasannya, sedihnya, tentu dengan program-program yang sudah dibuat seperti pengalihan, terus dia dibuat lupa dengan bencana itu, seperti itu dokter Sela ya. Sampai kita lihat nanti sudah stabil, dia bisa menjalankannya dengan baik, dia sudah cemasnya terkontrol, sedihnya terkontrol, ketakutannya terkontrol, flashbacknya tentang kejadian itu juga sudah terkontrol, mungkin di situ baru bisa dimasukin ke sekolah dan juga mungkin ke sekolahnya, ke ibu guru, itu juga harus kita sampaikan bahwasannya kondisi anak seperti ini. Jadi ini saya juga menanya nih dokter, jadi misal nih anak atau banyaknya nih kan kasus trauma ini kan bukannya ini pada laki-laki juga ada dokter ya, tapi kan yang lebih rentan itu kan anak dan wanita. Jadi maksudnya apa perlu kita sampaikan misalnya ke lingkungan sekolah atau ke lingkungan kerja bahwa oh si ini dia pernah mengalami trauma, atau malah nggak usah perlu kita ceritakan, ini gimana bagusnya nih dokter? Kita gimana tadi maksudnya kita waspada gitu. Maksudnya apakah perlu kayak dokter sampaikan, artinya misalnya si anak nih kasus misalnya pernah diculik nih ceritanya. Terus kita mulai sekolah, kita harus beritahu nih pihak sekolah bahwa Bu Guru nih anak saya pernah mengalami hal begini atau gimana nih? Iya benar ya. Jadi memang harus ada pemberitahuan kepada pihak-pihak instansi tersebut ya, entah itu kantor, sekolah, bahwasannya si penderita ini sudah mengalami hal ini, trauma seperti ini. Misalnya contohnya kalau di pekerjaan, ya dia dibully, harus kita bilang apa jadinya dari instansi tersebut, apakah dia dipindahkan kantor, dipindahkan departemen, karena supaya dia tidak di posisi itu lagi. Contoh kalau yang anak diculik tadi dari sekolah, jadi benar-benar dia terus diawasi juga, karena orang-orang yang mengalami trauma ini pasti punya perilaku yang memang tidak biasa, seperti tadi ya, kecemasan, sedih, takut. Nah itu ada, jadi itu yang harus kita sama-sama bantu, sama-sama kita support supaya dia kuat, dia yakin, dia percaya kalau dia aman. Jadi dokter nih sebenarnya bagusnya kita mengingatkan terus bahwa oh si kamu pernah nih mengalami hal ini, atau malah kita harusnya sebagai keluarga pura-pura nggak ingat aja, ya udah lupakan aja lah kejadian itu gimana sih dokter sebenarnya? Jadi memang kecemasan, trauma itu untuk dilupakan bukan dilupakan tapi kita tinggalkan, kita letakkan dia. Sama seperti saya pernah baca buku itu, seandainya kita memegang handphone terus-terusan, ya kita nyetir, kita sambil pegang handphone, kita mandi pegang handphone, capek nggak? Iya capek. Ya letakkan dulu, lalu pergilah. Ya, jadi letakkan dulu apa yang kita pikirkan, walaupun itu ringan, seperti handphone tadi ringan kan? Bener. Kalau kita pakai sebentar, oke. Ya kan, tapi kalau udah terlalu lama kita pegang segala macam, tangan kita juga pegel pakai segini terus, ini kita pegel ya, padahal ringan kan. Letakkan itu dan go ahead. Ya. Tapi berarti dalam artian pada saat kita butuh atau pada saat kita bisa saja ya mengingat kembali sebagai pelajaran kan, sebagai dan artinya kita harus sadar ada sesuatu yang tidak bisa kita atur ya.
Karena ada yang maha kuasa yang Iya, mengatur. benar-benar. Everything happen for a reason ya. Iya, benar. Segala sesuatu pasti terjadi karena ada penyebabnya ya, karena ada pasti di balik itu ada hikmahnya semua. Jadi kita harus sadar, kita harus sabar menghadapinya, juga ikhlas lah. Ya, jadi dokter balik ke kata-kata memang dimana kita harus menerima, Benar. dimana memang kejadian terkadang di luar dari kuasa kita nih dokternya. Iya, itu yang harus kita sadari, bahwa ada yang zat yang maha pengatur di dunia ini yang kita tidak bisa merubahnya ini. Ada ketentuan-ketentuan yang nggak bisa kita ini dokter ya. Dan berarti untuk tips dan trik terutama untuk trauma nih peranan keluarga nih kayaknya dokter ya. Benar. Lebih Peranan ini keluarga, teman dekat, ya, pasangan dokter ya. guru, bos di kantor juga, karena memang sekarang banyak kejadian-kejadian dibully di kantor, bukan hanya sekolah, sekarang dibully di kantor pun Iya, dibully. ada sampai kasusnya seperti benar-benar itu, ya. dokter ya. Jadi jangan juga apa ya yang menjadi aib itu terus ditutupi gitu, nggak Benar. lagi dibicarakan, Benar. menjadi tabu segala Betul. macam. Jadi dan juga kalau misalnya dia sudah diobati, ya dia harus percaya kalau obat ini memang bisa untuk meredakan itu. Contohnya misalnya dia kecelakaan di jalan tol gitu ya, Iya, iya dokter. atau melihat kecelakaan itu juga bisa jadi trauma kan. Bisa. Nah, Bukan hanya sebagai korban berarti dokter ya, yang melihat juga bisa. ya. Nah, jadi dia harus di-exposure pelan-pelan. Mungkin cari tol yang pendek. Kalau di Medan apa ya? Tanjung Mulia Binjai mungkin, atau bisa, Kavet iya. gitu ya. Buat dia itu boleh dicoba sedikit. Tetap minum obatnya, baru kita coba sedikit. Sambil relaksasi pernafasan tadi, sambil menenangkan diri. Tentu pertama-tama harus ada teman ya, Iya, untuk benar-benar, melewati situ. Kalau sudah jarak yang mungkin 50 km, ditambah lagi besok ke 80. Jadi semakin hari, semakin dia bisa melewati itu, semakin tenang dia menghadapinya. Seperti itu. Dipaparkan Benar. sedikit demi sedikit dokter ya. Dipaparkannya, di-exposure Secara tadi. bertahap. Benar. Oleh karena itu makanya perlu waktu dokter ya. Pasti. Dan perlu pendamping Nah, tadi nih dokter. Dan juga tentu dari diri sendiri. Ada itu orang yang utama. memang sudah di CBT juga, di hipnoterapi, Iya. di obat farmakoterapi juga sudah, tapi memang diri dia seperti kita bilang tadi, ternyata bukan tidak bisa, tapi dia yang tidak mau menghilangkan Trauma tersebut. traumanya itu, dia yang tidak mau melupakannya, dia tidak mau meletakkannya tadi ya. Jadi memang banyak pengobatan yang bisa dilakukan, tapi Ya. kembali kepada diri sendiri Benar. juga nih dokter. Makanya tadi sebelumnya juga saya ada berbincang bahwa efek pengobatan ini bisa berbeda di setiap individu ya Benar, dokter ya. setuju. Oh, baik dokter. Jadi dokter tips dan triksnya mudah-mudahan ini bisa membantu Amin. banyak orang, karena terkadang hal-hal seperti ini masih jarang nih diperbincangkan. Jadi seperti dokter sampaikan, padahal banyak sekali teknologi sekarang yang bisa digunakan untuk mencari tahu dokter ilmu tentang segala macam, termasuk juga podcast ini dokter ya. Benar. Jadi oleh karena itu cari ilmunya di tempat yang memang bisa dipercaya nih dokter. Benar. Dan jangan lupa subscribe ya. Iya benar. Jangan lupa subscribe, like dan komen nih untuk YouTube, dan dengarkan juga kita ada di Spotify nih Oh iya, dokter. karena saya lihat juga di YouTube-nya PDSKJ ini, Canceta, yang lihat banyak, tapi mungkin lupa untuk subscribe Oh, ya. benar. Jadi kalau di subscribe kan bisa ada alarmnya kalau ada yang Iya. masuk baru. Walaupun kita memang hari Jumat itu seringnya ya untuk Iya. Setiap Jumat ya dokter ya. di-upload ya. Setiap Jumat Saya lihat nanti. seperti itu ya. Iya benar, setiap Jumat nanti ada episode baru nih. Jadi jangan lupa kalau kita subscribe kan keluar lonceng ini untuk pemberitahuannya. Jadi mungkin itu saja untuk episode kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mendengarkan, yang menonton. Terima kasih dokter sekali Terima lagi kasih Dr. Sela. sudah mau datang lagi. Jangan bosan ya. Iya, saya juga jangan bosan untuk Baik, kami baik. undang kembali nih Baik, dokter. itu saya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Salam sehat jiwa, tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.